Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Aku. Boleh, Neng Silvi memimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Neng Silvi, Hadir. Nanda, Hadir. Ananda, Hadir. Lulu, Hadir. Selani, Hadir. Jawan. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya Ibu. Oke, sekarang sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri ya. Ya Ibu. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mengurusnya. Pribadi bangsa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekian untuk menyanyikan lagu nasional. Sekarang, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Aku Ibu. Ya, tentang apa nih Silvi? Kemarin kita belajar tentang rangkaian listrik Ibu. Ada paralel sama rangkaian listrik yang seri. Betul, jadi kemarin kita belajar tentang rangkaian listrik. Ada rangkaian listrik paralel, ada juga rangkaian listrik Seri. Nah, siapa yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Gak tahu Ibu. Oke, sebelum itu Ibu akan bertanya ya. Benda apa yang dapat menarik besi dan jarum? Magnet. Magnet Ibu. Betul, magnet. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Magnet. Selain belajar tentang magnet, kita juga akan mengenal sifat-sifat magnet, manfaatnya, terus kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, Ibu akan menayangkan video. Di sini Ibu ada video tentang pembelajaran magnet. Disimak ya. Iya Ibu. Ditulis poin-poin pentingnya. Siap Ibu. Siap Bu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan logam-logam tertentu. Catat ya. Magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama sebuah daerah kecil di Asia. Orang yang pertama kali menemukan magnet adalah Magnus. Pada saat itu tongkatnya tertarik oleh batuan. Batu itulah yang kemudian dinamakan magnet. Magnet dapat dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang terjadi secara alami, contohnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya magnet batang, silinder, jarum beladam, dan lingkaran. Sifat magnet. Berikut ini beberapa sifat magnet yang dapat diamati. 1. Magnet dapat menarik benda. Magnet dapat menarik benda lain yang berasal dari bahan logam. Akan tetapi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Bahan logam yang memiliki daya tarik yang tinggi oleh magnet adalah besi dan juga baja. 2. Medan magnet membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya berada di kutub-kutubnya. Akan tetapi gaya magnet juga timbul di sekitar magnet. Daerah yang di sekitar magnet yang memiliki gaya magnet disebut juga medan magnet. 3. Magnet memiliki dua kutub. Sifat-sifat magnet selanjutnya adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Kutub magnet sejenis akan tolak-menolak dan kutub magnet tidak sejenis akan tarik-menarik. Sama halnya dengan gaya listrik, gaya magnet juga berupa tarikan dan tolakan. Jika kutub yang sama didekatkan maka akan saling tolak-menolak, dan jika kutub yang berbeda yaitu utara dan selatan didekatkan maka akan saling tarik-menarik. 5. Sifat magnet dapat hilang. Sifat magnet akan menghilang atau melemah karena beberapa penyebab, misal terbakar, jatuh secara terus-menerus, dan lainnya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dapat dibedakan menjadi 1. Paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang bisa ditarik magnet tetapi tarikannya lemah. Beberapa contoh bahan paramagnetik adalah tembaga, kaca, kayu, dan aluminium. 2. Ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang bisa ditarik oleh magnet dengan kuat. Bahan ferromagnetik contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan ini juga bisa dibuat menjadi magnet. 3. Diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang jika didekatkan ke magnet, maka magnet akan menolaknya. Beberapa logam mineral yang termasuk bahan diamagnetik adalah emas dan timah hitam. Cara membuat magnet. Selanjutnya ada cara membuat magnet. Di sini ada video yang lebih jelasnya. 3 cara membuat magnet sederhana. Yang pertama dengan cara elektromagnetik. Simak baik-baik cara pembuatannya ya. Pertama-tama lilitkan kawat pada paku yang telah disediakan. Kemudian
baterai pada Catat kedua ya, ujung anak-anak. kawat. Iya Bu. Nah, paku sudah menjadi magnet dan bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya. Cara membuat magnet selanjutnya yaitu induksi. Yuk, langsung kita coba buat. Tempelkan magnet pada ujung paku. Dan paku langsung bisa menarik benda magnetis di sekitarnya deh. Gampang kan? Cara membuat magnet yang terakhir yaitu menggosok. Yuk kita praktikkan. Gosok penggaris besi pada magnet. Searah ya menggosoknya seperti yang ada di video. Kemudian penggaris besi sudah bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya deh. Dalam video, Ibu mau bertanya, apa kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Aku Ibu. Ya, boleh. Dari kulkas bisa gak Ibu? Bisa, betul. Kulkas bisa ya. Dari kulkas itu pintunya menggunakan magnet untuk menahan suhu di dalamnya. Selanjutnya ada gunting, bisa mengambil jarum. Kalau kalian mau jahit nih, guntingnya bisa dipakai buat ngambil jarum. Terus ada kompas untuk menunjukkan arah. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara kita menyampaikan informasi yang udah kita dapat tadi? Banyak Ibu, aku tahu. Coba salah satunya apa? Contohnya poster Ibu, jadi kita bikin poster nanti buat nyampein informasi. Ya, betul. Sebelumnya poster itu adalah alat buat menyampaikan informasi berupa tulisan dan gambar. Nah, jadi sekarang sebelum membuat poster, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Kerjakan secara individu. Ini juga bisa nanti untuk kalian membuat poster. Berapa menit Ibu waktunya? 10 menit cukup atau 15 menit? 15 Ibu. Nanti dipresentasiin di depan ya. Ya, Iya, Bu. Ibu, Ya, ini kalau misalnya ini juga diisi Ibu. ada kesulitan? Enggak, Bu. Oke. Belum ada. Selamat mengerjakan ya. Waktunya udah habis ya. Iya Ibu. Gimana? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah Ya. Ibu. Ibu minta satu orang deh buat presentasi ke depan. Siapa yang mau? Ibu, aku. Oke, Nanda dulu ya. Yang Silvi nanti ya. Iya ya Bu. Boleh Nanda ke depan presentasikan. Oke, jadi teman-teman aku akan mempresentasikan hasil jawaban aku mengidentifikasi magnet. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan magnet. Jadi magnet itu benda yang dapat tarik menarik, terutama benda yang terbuat dari besi. Betul. Dan sebutkan sifat apa saja yang dimiliki oleh magnet, yaitu mempunyai dua kutub. Kutubnya yang berbeda akan tarik menarik, kutub yang sama akan tolak menolak, dan magnet ini memiliki medan magnet. Yang kedua, apa yang terjadi ketika mendekatkan dua kutub magnet yang sama, lalu jelaskan fenomena yang terjadi dan berikanlah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika dua kutub magnet yang sama, misal dua kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka kedua kutub tersebut akan saling tolak menolak. Hal ini terjadi karena medan magnet dari kedua kutub saling berlawanan dan berusaha untuk saling menjauhi. Dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari sama kayak yang tadi. Nah, Sylvia punya pintu kulkas itu. Iya Ibu, Betul. iya aku pintu. Iya, aku jadi pakai yang gitu. Pintu kulkasnya menggunakan magnet untuk menempel erat pada badan kulkas agar menjaga suhu yang ada di dalamnya. Lalu berikan contoh benda-benda di sekitar kita yang memanfaatkan gaya magnet dan jelaskan bagaimana gaya magnet digunakan dalam benda-benda tersebut. Ada kompas Bu, kompas Ya, ini jalan apa kompasnya untuk menunjukkan arah. Betul. Arah matahari itu. Lalu ada motor listrik, itu menggunakan gaya magnet juga untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ya, betul. Terus ada credit card Bu, strip magnet pada kartu ini menyimpan data yang dapat dibaca oleh mesin pembaca kartunya. Sama terakhir ada kereta api maglev, ini memanfaatkan gaya magnet juga untuk melayang di atas rel dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah, terus soal yang keempat itu, mengapa jarum kompas selalu mengarah ke utara? Karena jarum kompas selalu mengarah ke utara ini karena bumi itu sendiri memiliki medan magnet. Jadi jarum kompas yang terbuat dari magnet akan selalu sejajar dengan garis medan magnet bumi. Kutub utara, jarum kompas akan selalu menuju ke arah kutub selatan magnet bumi. Yang terakhir, bagaimana prinsip kerja motor listrik? Jadi motor listrik ini bekerja berdasarkan prinsip interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan kawat dan medan magnet, kumparan akan mengalami gaya yang menyebabkan berputar. Lalu perputaran inilah yang terjadi digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis peralatan seperti kipas angin, blender, dan mesin cuci. Betul. Terima kasih Nanda. Beri tepuk tangan untuk Nanda. Betul ya, yang tadi kata Nanda, magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain yang bersifat magnetik. Selanjutnya, magnet itu mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub Selatan. Terus tadi kegunaannya untuk apa? Untuk menarik benda. Untuk menarik benda, seperti pada kulkas, Motor kompas, listrik, motor listrik, terus kredit satu lagi, card, kredit card, kereta api. dan kereta api magnet. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok, tapi Ibu mau kalian menyanyikan dulu lagu tentang mengenal magnet. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya Bu. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda di sekitarnya, seperti besi dan juga baja. Hanya benda yang berbahan logam. Utara dan selatan, itulah dua kutub magnet. Sama
bagus. Selanjutnya kita akan membuat poster. Ibu bagikan kertas selembar kosong. Nanti kalian buat posternya ya. Tapi sebelumnya ibu akan membagi kelompok. Gimana ya cara bagi kelompoknya? Mau kalian sendiri atau ibu yang pilihin? Aku mau pilih sendiri, aku mau ibu. Oke, daripada ribut-ribut, mending ibu yang pilihin secara adil ya. Ya, Jadi ibu. ini kelompok 1, ini kelompok 2. Selanjutnya kerjakan ya. 1. Buat gimana udah mendapatkan kertas masing-masing? Sudah, Ibu. Nanti kalian membuat poster tentang magnet, isinya tentang pengertian, sifat-sifat magnet, dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 20 menit. Ya. Baik, Ibu. Yang tertib ya. Gimana, ada kesulitan tidak? Belum Bu, sejauh ini belum. Oke, semangat ya. Bu. Gimana Neng Silvi? Ibu kalau misalnya bikin magnetnya agak pendek, nggak apa-apa ibu. Gak apa-apa, yang penting isinya. Ini udah selesai. Udah ibu. Sekarang ibu mau salah satu kelompok mempresentasikan ke depan. Aku. Tadi kan anda sudah, Ya. sekarang giliran Neng Silvi ya, kelompok Neng Silvi coba ke depan. Iya ibu. Ke depan ibu. Iya. Lihatkan dulu gimana posternya. Ini bikinan kelompok kedua. Wah, bagus. Keren. Coba Baca, isinya ada Ibu. apa aja ya, bacakan. Jadi kalau menurut kelompok 2, ibu magnet itu kan jadi satu benda yang bisa tarik menarik ibu, Iya, terus betul. bisa tolak menolak juga itu magnet. Terus ibu sifat-sifatnya itu banyak ibu. Ada apa Jadi saja? bisa menarik benda, terus membentuk gaya magnet, terus ada 2 kutub kayak tadi. Kutub apa saja? Kutub utara sama selatan. Betul. Terus ada kutub magnet yang dapat tarik menarik sama tolak menolak. Dan yang terakhir adalah magnet dapat, jadi sifat magnet itu dapat menghilangkan kutubnya. Kalau jatuh ya. Iya ibu, jadi nggak bisa terdeteksi. Oke. Selanjutnya ada kegunaannya ibu, kegunaannya banyak. Terus Terus sama ada buat kompas, petunjuk buat di jalan, misalnya kesasar di hutan atau di mana-mana itu ada kompas. untuk menunjukkan Arah jalan. Ya, betul. Terus ada pemindai MRI ibu kayak gini nih ibu. Ini tuh buat kayak yang lagi sakit ibu diperiksa. di Jadi itu ada magnetnya. Itu tuh kegunaannya juga ada dari magnetnya buat pemindai MRI. Terus ada motor listrik, nama juga motor listrik ya bu pasti ada magnetnya. Ya, betul. Mempercepat juga. Terus yang terakhir ada lemari es atau kulkas, karena kan itu tuh ada penutupnya ya bu. Kebayang kalau nggak ada tutupnya, terus dingin nanti kemas Lepas lagi ya. penutupnya. Suhunya nggak ada. Ya, Jadi betul. buat kulkas juga sangat bermanfaat kehidupan sehari-harinya ibu. beri tepuk tangan untuk kelompok Neng Silvi. Tangan di kelompok. Bagus banget. Gambarnya juga bagus. Isinya gimana, sama atau enggak? Sama. Ini bagusan aku tapi. Iya. Udah. Sekarang dikasih bintang lah ibu. Dikasih 5. Aku dikasih bintang. Dikasih 5 juga. Dikumpulin ya. Iya, dikumpulin sama yang tadi LKPD-nya ya. Iya ibu. Ini ibu. Kasih ya. Iya ibu. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang magnet. Coba di sini siapa yang mau atau yang tidak mengerti boleh ditanyakan kepada ibu. Ada atau sudah mengerti semua? Sudah. Sudah ibu. Oke, sekarang ibu mau bertanya. Tadi magnet itu apa? Benda Yang bisa tarik menarik membantu dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Terus kutubnya ada berapa? Ada dua. Apa saja. Utara sama selatan ibu. Terus kalau misalkan kutub utara ketemu kutub utara, bakal saling tolak menolak atau saling tarik menarik? Tarik menarik. Salah, kutub utara sama kutub utara akan saling tolak menolak karena kutubnya sama. Kalau utara dan selatan Tarik menarik. Betul. Terus tadi kegunaannya untuk apa saja? Buat sepeda listrik, Listrik, kompas, kompas. pemindai MRI buat yang sakit. Terus satu lagi lemari Es. Udah pinter-pinter ya. Iya dong. Selanjutnya kalian baca-baca tentang teknologi untuk pelajaran besok ya, minggu depan. Baik Ya, ibu. Bu, baik. Ibu gak ada tugas ibu. Tidak ada, kalian baca-baca saja materi untuk minggu depan tentang teknologi. Selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah tadi kita pelajari? Aku ibu. Boleh Neng Silvi. Apa kesimpulannya? Ke depan ibu. Di situ saja. Di sini aja. Jadi kesimpulannya ibu, magnet itu adalah benda yang dapat tarik menarik, terus mengandung partikel besi yang kecil-kecil sehingga bisa tarik menarik benda di sekitarnya. Betul. Terus ada 2 kutub utara sama selatan ibu. Terus untuk kehidupan sehari-hari juga bisa dapat dari kompas atau kulkas. Betul. Yang telah Silvi simpulkan betul semua ya. Selanjutnya ibu akhiri saja pembelajaran kali ini. Iya, Boleh Ibu. dipimpin doanya? Boleh, Siapa Ibu. yang memimpin doa? Neng Silvi lagi. Aku. Boleh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima